Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan, memuji, dan juga menikmati berkat-berkat-Nya. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita boleh mendengar dengan setia dan juga taat melakukan firman Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi mendengar renungan firman Tuhan, ajari kami, penuhi kami, dan bawa kami semakin kami mengenal Engkau. Kami percaya Roh Kudus memberikan kami pengertian, Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan juga pencerahan untuk lebih lagi boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, Tuhan yang berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Menolak Lupa. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 106. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 106 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang kepada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang-orang kudus Tuhan. Mereka menolak negeri yang indah itu dan tidak percaya kepada firman-Nya. Amin. Saudaraku, sungguh tidak mengenakan ketika jasa atau perbuatan baik bila dilupakan oleh seseorang. Dahulu ketika masih keadaan sulit, kita diharapkan menjadi penolong, menjadi tempat ataupun menjadi orang yang dapat menjadi bagian di dalam setiap masa sulit mereka. Tetapi ketika keadaan sudah menjadi baik, nasihat kita diabaikan.
Saudara, apakah saudara pernah berpikir, tahu begitu saya tidak akan mau menolongnya kalau akhirnya dilupakan juga? Saudara, Allah juga pernah dilupakan oleh umat pilihannya. Pemazmur dengan gamblang menceritakan betapa mudahnya orang Israel melupakan Tuhan. Kondisi yang miris karena Allah sudah menunjukkan kemurahan hati dan kuasanya kepada bangsa Israel. Padahal, jika bukan karena campur tangan Allah, mustahil bangsa Israel dapat mengalami kondisi yang baik setelah menderita akibat perbudakan di Mesir. Perbuatan-perbuatan Allah yang begitu dahsyat dicatat oleh Musa dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 15 sampai 21. Seolah lenyap tak berbekas dalam ingatan bangsa Israel. Padahal secara logika mereka menyaksikan kuasa Allah yang begitu dahsyat, ajaib, dan tentunya merupakan suatu pengalaman yang tak terlupakan. Entah apa yang ada di benak umat Israel pada saat itu. Allah tidak pernah melupakan janji yang telah diungkapkan, dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga Dia mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah yang memiliki kasih setia itu melindungi, menyelamatkan dan memberikan segala hal yang baik kepada umatnya. Akan tetapi, kaum Israel justru melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Israel tidak mentaati firman Allah, melainkan justru mengabaikan perintah-perintahnya. Di dalam Mazmur ini, kita dapat menjadikan landasan untuk melakukan refleksi diri dan evaluasi diri terhadap pengalaman hidup yang sudah lewat. Mungkin kita telah bersikap seperti bangsa Israel yang melupakan kasih setia Tuhan di sepanjang tahun 2021, 22, ataupun yang sudah lewat. Pada waktu kesulitan datang, mungkin kita menggerutu, bersungut-sungut, bahkan meragukan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Akibatnya, justru kita pada saat ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin juga sewaktu keberhasilan sudah kita raih, kesuksesan sudah ada dalam genggaman kita. Apakah kita pernah bersyukur, saudaraku? Apakah kita kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setiap apa yang sudah kita terima? Saudara, sang pemazmur memulai pujian-pujian dengan ucapan syukur kepada Allah yang setia. Namun tidak sedikit juga orang-orang percaya yang berlaku mengabaikan di dalam bersyukur. Ketika Allah dilupakan, apalagi dengan sengaja, sebenarnya kehidupan umat Allah ataupun orang-orang percaya ada di dalam bahaya besar. Bukankah semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan? Masakan kita tega untuk melupakan Allah yang sudah begitu baik dalam hidup kita? Mari saudaraku, kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa melupakan manusia, tetapi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Terbukti ketika kita boleh datang kepada Tuhan setiap pagi. Kita boleh melakukan saat teduh, membaca firman-Nya. Kita boleh merenungkan kebaikan anugerah-Nya, merenungkan setiap firman Tuhan yang kita sudah baca. Mari saudaraku, mari kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan benar. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri. Mari datang kepada Tuhan, kita bertobat. Kita sadar dan kita mau berubah. Kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Tuhan setiap hari. Saudara, melupakan Allah adalah awal dari hidup dalam kemunduran.
satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami. Dan firman Allah yang meneguhkan langkah-langkah hidup kami. Kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengingat segala kebaikan. Dan kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, untuk menyatakan kekaguman kami kepada Engkau. Kami mau bermazmur, kami mau berterima kasih, kami mau mengingat tentang Yesus dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, berkati kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, karir kami Tuhan, studi kami, berkati semua kesehatan kami. Yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas. Have a great day and God bless.